Dunia yang kita tinggali hari ini penuh dengan ketidakpastian. Perang terjadi di berbagai belahan bumi. Teknologi berkembang dengan kecepatan yang hampir tak masuk akal. Dan manusia semakin bergantung pada kekuatan sistem global yang tak terlihat. Di tengah kondisi ini, umat Islam sering mengingat tanda-tanda besar akhir zaman. Munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, serta hadirnya sosok penyelamat yang dijanjikan, yaitu Imam Mahdi. Tapi, bagaimana misteri ketiga tokoh besar dalam eskatologi Islam ini jika kita kaitkan dengan kondisi dunia modern sekarang? Mari kita bahas dengan tenang, mendalam, dan tetap bersandar pada dalil. Sebelum dilanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Misteri Dajjal dan dunia modern. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Dajjal sebagai fitnah terbesar sejak diciptakannya Adam. Dajjal akan menipu manusia dengan kekuatan luar biasa. Ia menurunkan hujan, menghidupkan tanah tandus, hingga menampilkan sesuatu yang mirip dengan surga dan neraka. Di era modern, para ulama dan cendekiawan sering mengaitkan gambaran ini dengan perkembangan teknologi, artificial intelligence, hingga media global. Kenapa? Karena hari ini realitas bisa dimanipulasi dengan sangat mudah. Virtual reality, deepfake, dan propaganda media sudah mampu membuat manusia bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Seolah kita sedang dipersiapkan untuk sebuah masa di mana kebohongan bisa tampak lebih nyata dari kebenaran. Mirip dengan fitnah Dajjal. Karakter Dajjal dalam konteks politik dan ekonomi dunia. Dajjal juga disebut akan menguasai sumber daya bumi, memberikan kelaparan di satu tempat dan kemakmuran di tempat lain. Bukankah ini mirip dengan sistem ekonomi global hari ini? Negara-negara miskin dibiarkan bergantung pada utang, sementara segelintir kekuatan besar memonopoli pangan, energi, dan bahkan informasi. Kondisi ini membuat sebagian peneliti melihat adanya sistem Dajjalia, yaitu tatanan dunia yang secara tidak langsung menggiring manusia untuk meninggalkan iman demi kenyamanan materi. Ya'juj dan Ma'juj, simbol kekacauan global. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa besar yang jumlahnya sangat banyak hingga sulit dibendung. Di akhir zaman, mereka akan keluar dari penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain, lalu merusak bumi, meminum air sungai, dan menimbulkan kerusakan besar. Jika kita melihat dunia modern, ada tafsir simbolis yang menyebut bahwa Ya'juj dan Ma'juj bisa diibaratkan sebagai gelombang kekacauan global. Misalnya, ledakan populasi yang tak terkendali, krisis lingkungan, perang besar, atau bahkan arus ideologi yang menghancurkan tatanan moral manusia. Di dunia digital, Ya'juj dan Ma'juj bisa terlihat dari derasnya informasi yang tak terbendung, bagaikan banjir besar yang merusak keimanan, memicu konflik, dan memecah belah umat. Imam Mahdi, harapan di tengah kekacauan. Di tengah fitnah Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira akan lahir seorang pemimpin dari keturunan Nabi, yaitu Imam Mahdi. Ia akan memimpin umat Islam menuju keadilan setelah dunia dipenuhi dengan kezoliman. Kalau kita hubungkan dengan kondisi hari ini, umat Islam memang sedang kehilangan arah. Perpecahan, konflik, dan ketidakadilan seakan menjadi pemandangan sehari-hari. Harapan akan munculnya Imam Mahdi memberi semangat bahwa meski dunia semakin gelap, cahaya pertolongan Allah tetap akan datang. Dunia modern sebagai panggung persiapan. Kalau kita perhatikan, dunia modern hari ini seakan sedang menyiapkan panggung besar untuk tiga peristiwa ini. Fitnah Dajjal terlihat dari dominasi teknologi, sistem ekonomi, dan ideologi global yang bisa menipu manusia. Kekacauan Ya'juj Ma'juj bisa dipahami melalui krisis populasi, kerusakan lingkungan, dan arus ideologi destruktif. Dan ada harapan Imam Mahdi hadir sebagai jawaban, bahwa di tengah kegelapan akan ada pemimpin adil yang menuntun umat kembali pada iman. Sikap Muslim di era modern. Pertanyaannya, bagaimana kita harus bersikap? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, memperbanyak doa agar terlindung dari fitnah Dajjal, serta menjaga iman di tengah badai kebohongan. Karena pada akhirnya, bukan kecerdikan atau kekuatan fisik yang akan menyelamatkan, melainkan ketakwaan dan keteguhan hati kepada Allah. Dajjal dan ilusi kebenaran digital. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang mampu menipu mata manusia. Hari ini, kita melihat bagaimana AI, deepfake, dan virtual reality bisa menciptakan realitas palsu yang begitu meyakinkan.
Orang bisa percaya pada sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Fitnah ini sejalan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara fitnah Dajjal, ia berkata kepada seseorang, "Jika aku hidupkan kembali ayahmu, apakah engkau akan mengakuiku sebagai Tuhanmu?" Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, dengan teknologi cloning dan rekayasa suara hari ini, seakan dunia sedang latihan kecil menuju fitnah Dajjal. Sistem Dajjal dalam tatanan global. Banyak ulama menafsirkan bahwa Dajjal tidak hanya sosok individu, tetapi juga sistem global yang menjerat manusia. Coba lihat, siapa yang menguasai perbankan, ekonomi, bahkan politik dunia? Hanya segelintir orang. Mereka bisa membuat negara miskin makin miskin, dan negara kaya makin berkuasa. Seakan dunia ini sudah diatur oleh sistem yang membuat manusia bergantung penuh padanya. Persis seperti ciri-ciri Dajjal yang bisa memberi makan orang yang ikut dan membiarkan kelaparan bagi yang menolak. Ya'juj Ma'juj dalam perspektif lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan merusak bumi dan menghabiskan sumber daya. Hari ini, bukankah kita melihat kerusakan hutan, pencemaran lautan, hingga perubahan iklim yang disebabkan kerakusan manusia? Sebagian cendekiawan menafsirkan bahwa sifat destruktif Ya'juj dan Ma'juj bisa tercerminkan dalam pola hidup manusia modern, rakus, tak terkendali, dan menguras bumi tanpa henti. Mereka bukan hanya simbol populasi besar, tetapi juga gaya hidup global yang destruktif. Ya'juj Ma'juj sebagai banjir informasi. Di era digital, Ya'juj Ma'juj bisa dilihat sebagai banjir informasi yang tak terbendung. Informasi mengalir deras di media sosial, seringkali tanpa filter, bahkan memicu fitnah dan perpecahan. Seperti Ya'juj dan Ma'juj yang keluar tak bisa dibendung. Informasi palsu hari ini menyebar tanpa bisa dihentikan. Al-Quran sendiri menyebut mereka sebagai mufsidun fil ardh, pembuat kerusakan di bumi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Bukankah informasi hoax yang memecah belah umat juga bagian dari kerusakan itu? Imam Mahdi dan kebutuhan umat akan pemimpin. Di tengah kegelisahan dunia modern, umat Islam sangat membutuhkan sosok pemimpin adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar tentang Imam Mahdi, seorang keturunan Nabi yang akan memimpin umat dengan keadilan setelah dunia penuh kezaliman. Jika kita lihat hari ini, umat Islam terpecah dalam sekat negara, mazhab, bahkan kepentingan politik. Harapan akan Imam Mahdi memberi pesan, persatuan hanya bisa terjadi jika ada kepemimpinan yang ikhlas, adil, dan berpihak pada kebenaran, bukan kepentingan materi. Misteri Dajjal, Ya'juj Ma'juj, dan Imam Mahdi tidak dimaksudkan untuk membuat kita takut, melainkan membangun kesadaran bahwa dunia ini sementara. Fitnah pasti datang, tetapi pertolongan Allah juga pasti hadir. Dunia modern dengan segala kehebatannya hanya memperlihatkan bahwa sabda Rasulullah SAW ribuan tahun lalu begitu relevan dengan realitas hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurutmu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.